Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan yang indah di pagi hari ini. Di dalam momen Paskah, kita kembali hadir untuk memuliakan Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sehati berdoa sebelum kita memulai pujian-pujian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah. Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kami bisa kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau terus merasakan segala kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, baik di masa lalu kami, baik hari ini, bahkan kami percaya di masa depan kami, masa tua kami, hari depan kami, semuanya dalam jalan Tuhan, dengan rancangan Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami mau berdoa, kami mau menaikkan doa syukur kami untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yakin bahwa setiap hidup kita berharga? Amin Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Mari bersama kita akan pujikan hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia diciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Oh, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya.
akan jadikan terang untuk kemuliaan hanya mari kita sembah. Oh, haleluya, haleluya. Hidupku berharga Tuhan, hidupku berharga. Haleluya. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap hati, setiap mulut berseru pada Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Oh, kecaplah segala kebaikan Tuhan. Katakan dengan iman-Mu, hidupku berharga. Berharga Tuhan, haleluya Tuhan. Ku mau terus melayani-Mu Tuhan. Ku mau terus jadi berkat bagi kemuliaan-Mu, haleluya Tuhan. Terima kasih karena Kau memilihku untuk Kau selamatkan. Haleluya. Anugerah terbesar dalam hidup kami, Tuhan selamatkan kami. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Haleluya, haleluya. Oh, tidak ada yang berharga selain hidup bersama-Mu Tuhan. Selain keselamatan yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau terus belajar mencintai-Mu Tuhan. Kami mau belajar mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersama kita akan pujikan bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan hanya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar,
akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya, dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kembali pagi hari ini dapat menikmati pagi bersama Yesus. Malam gelap kami lalui, Tuhan tidak pernah membuat pembiaran buat kami. Bahkan ketika kami semua menikmati tidur yang nyenyak, Engkau bahkan tidak pernah berhenti bekerja ya Tuhan. Engkau terus memberikan perhatian kepada setiap kami. Layaknya seorang tua yang menjagai bayi kecilnya, sangat khawatir jangan sampai digigit nyamuk. Begitulah Engkau Allah kami lebih dahsyat lagi. Menjagai kami semua, melindungi, membela kami bahkan ketika si penuduh, si pendakwa hendak mendatangkan hal-hal buruknya. Engkaulah yang membela kami semua sampai hari ini. Sehingga Engkau menghardik, Engkau menghalau setiap pekerjaan kegelapan. Jika tidak demikian apa jadinya dengan kami ini semua Tuhan? Tetapi kemurahan anugerah-Mu lah yang luar biasa. Yang membuat kami ada, sebagaimana kami ada, terpelihara, sempurna di dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih untuk pagi ini, kami mau mendengarkan sapaan-Mu, suara-Mu, untuk kami boleh semakin ditetapkan langkah kami. Karena langkah kami bukan tanpa arah tujuan, tapi langkah kami searah dengan rencana-Mu. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan terus mengurapi seluruh tim pelayan, tim penggembalaan. Karena kami tahu hanya karena pertolongan-Mu lah kami dapat melakukan sesuatu sampai hari ini. Dan kedepannya pun Engkau menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat saat ini. Kami mohon Tuhan berkati firman Tuhan. Dan Roh Kudus berkarya hadir di setiap kita, kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, pagi bersama Yesus. Kita masih ada di dalam suasana Paskah, saudara yang dikasihi Tuhan. Antara Jumat dan Minggu ada hari Sabtu. Kadang timbul pertanyaan menggelitik, apakah yang sedang Tuhan lakukan hari ini? Adakah dia tidur ya di balik tutup batu kubur yang begitu besar? Dia terbaring di sana. Saya katakan firman Tuhan bicara tidak demikian. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ya, ingat itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dan untuk itu Dia rindu agar setiap kita juga bekerja selagi kita hidup. Mungkin Anda bertanya, Pak Gembala, apa Pak yang harus kami kerjakan? Nah, dengar firman Tuhan ya. Pagi ini sebelum saya baca firman Tuhan, ada berita gembira sekali. Ya, bahkan sudah saya dapat laporan dari para asisten saya bahwa tersedia 20 sekian vaksin booster ya, saudara ini kasih Tuhan yang diperuntukkan jemaat. Dan barusan pagi ini tadi juga ya, cucu saya Dr. Tamara menginformasikan bahwa itu bisa dilakukan di gereja untuk besok hari Minggu. Bagi saudara yang menganggap ini sebuah berkat, segera nanti menghubungi tim kes. Ya, gereja kita bisa langsung kepada Ibu Endang Retno ya, atau kepada yang lain. Ya, segera infokan. Saya kira langsung satu arah aja ke Ibu Endang Retno sehingga diketahui datanya setiap saudara yang sudah layak untuk menerima booster itu.
Moderna ya kalau tidak salah. Dan bagus sekali ini. Saya silakan segera saudara mendaftar dan besok dilakukan di saat sesudah atau sebelum ibadah tentunya. Ya, pasti bukan waktu ibadah. Ya, repot nanti waktu ibadah di booster pas lagi mau disuntik pakai nangis-nangis kan repot ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Jadi saya silakan nanti saudara segera mendaftar. Tuhan memberkati untuk Dokter Tamara, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Nah, ini kerinduan kita semua untuk semua lebih sehat, lebih baik ya. Tapi kalau lagi kurang sehat, tidak usah kecil hati, tidak usah bersungut. Kita belajar ya sportif di hadapan Tuhan. Karena sepanjang hidup kita secara umum banyak sehatnya daripada sakitnya, ya kan? Contoh gigi saja, iya kan? Kita udah bertahun-tahun kita pakai gigi kita ini ngunyah apa aja kan? Saudara dikasih itu kan sekali waktu kadang ada gangguan di gigi ya itu wajar-wajar saja. Iya. Yang luar biasa walaupun lunak dan sering tersakiti ya, tetapi tidak pernah protes dan dia punya daya tahan yang luar biasa. Apa? Tetangganya gigi. Apa itu Pak? Lidah. Nah, saudara, lidah itu paling sering disakiti. Ya, digigit. Nah, yang gigit siapa? Gigi. Giginya siapa? Giginya sendiri. Itu kan sebenarnya keterlaluan. Ya kan? Sebenarnya keterlaluan. Tetapi di sana jadi gambaran baik bahwa gigi yang kadang-kadang arogan, ya bisa nyakiti lidah, iya nampaknya keras, tetapi si gigi itu sendiri daya tahannya terbatas. Sedangkan lidah, ya walaupun kelihatan lunak, ya lemah, memang lidah tak bertulang, ya, tetapi daya tahannya luar biasa. Biasanya secara umum dibawa sampai ya yang punya lidah itu pergi meninggalkan dunia. Tapi gigi belum tentu, iya kan? Ada orang usia belum seberapa, tapi mungkin ya dikit-dikit dicabut, sakit dikit dicabut, bahkan dicabut sendiri pakai tang. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga ya usia belum seberapa kalau ngomong barangkali umpamanya khotbah itu ya, kan jadi saudara-saudara, bagaimana dengan kita ini? Lucu ya kalau gitu ya. Saya bisa bayangkan kalau Pak Gembala seperti itu. Jangan dulu deh. Ya, besok-besok aja ya. Berapa 1000 tahun lagi? Ya, begitu. Nah, itu sebabnya bersyukur selalu dalam segala situasi dan kondisi. Pak Kasbiantoro, puji Tuhan, selamat pagi. Dapat bersama-sama kembali di dalam ibadah online Google Meet ini. Puji Tuhan dan ya semakin semangat. Kami yakin dengan doa kita bersama tidak mustahil Tuhan akan terus menambahkan kekuatan dan proses pemulihan ya waktu ke waktu terjadi. Ada progresnya. Puji Tuhan. Dan semua berlaku buat setiap kita ketika kita kurang sehat, ketika kita di dalam hidup ini sedang mengalami kekurang idealan ya. Yang paling penting ada tetap semangat sportif sehingga dapat belajar bersyukur. Maksud saya begitu. Sportivitas yang saya maksud adalah yaitu tadi ya gigi banyak sehatnya daripada sakitnya. Itu sebabnya kalau lagi sedikit terganggu ya mengucap syukur tetap diusahakan. Dan bagaimanapun kita lemah secara fisik, siapapun kita masih tetap dianjurkan Tuhan terus bekerja. Gimana Pak kalau fisik lagi terganggu bekerja? Ya, nah ada sebuah pekerjaan istimewa yang dapat dikerjakan oleh siapapun dalam situasi kondisi apapun. Nah ini berita firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Iya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Siapa anak manusia ini? Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebab dialah Yesus Kristuslah
yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Puji Tuhan. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pekerjaan yang tetap bisa dilakukan oleh siapapun di situasi kondisi apapun. Iya, Pak, itu kan bukan pekerjaan nyari duit. Ya, sudah cukup lah kalau yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nyari duit sudah. Ya, apalagi sudah ada simpanan, sudah ada untuk pembiayaan ke depan, walaupun dalam jumlah yang kadang-kadang perlu kebijaksanaan untuk mengaturnya, ya kan? Tapi ada waktunya di usia tertentu kita berpikir untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang sampai kepada kekekalan. Nah, ini dapat dilakukan oleh semua saudara. Contohnya apa, Pak Gembala? Ya, saya katakan contohnya seperti pagi ini. Saudara bangun pagi-pagi, ya kan? Untuk saudara melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Ini berkait dengan makanan yang tidak bisa binasa, ya. Makanan yang tidak dapat binasa, yaitu apa? Saudara kasih ini bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Firman Allah. Iya, itu kalau sifatnya konsumsi ke dalam, ya, ke internal kita. Dapatkan firman. Lebih banyak saudara baca firman, baca Alkitab. Semakin banyak saudara berkesempatan untuk semua sesi ibadah onset online, ya, gereja kita bisa bergabung. Saya yakin bekal kita semakin banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kan nanti untuk kekekalan yang akan datang. Saya katakan ya, tapi juga memberikan bekal kepada kita selagi kita masih belum tinggalkan dunia. Orang yang bekal firman-Nya ada di dalam hidupnya, di dalam hatinya, ya, dalam perjalanan menuju surga ini kan kita masih harus menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, bahkan ada pantangan, iya kan? Nah, bekal itu yang memberikan kita kuat. Bekal itu yang menjadikan kita teguh. Bekal itu yang membuat kita tidak jadi bahasa Jawanya kaliren, kelaparan, sehingga jalan terhuyung-huyung, tertatih-tatih, ya, kerohanian yang tidak jelas. Ini masih banyak orang Kristen yang demikian. Harapan saya ketika kemudian dapat mengakses ibadah pemberitaan, ya, ibadah pagi bersama Yesus ini, boleh kembali dapat kekuatan. Mungkin saudara hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan. Dan pergumulan itu tidak selalu hal-hal yang besar, ya. Ada hal-hal yang nampaknya urusan gede gitu. Tapi kadang-kadang ada pergumulan-pergumulan, PR-PR yang masih harus dikerjakan dalam keseharian kita. Yang membuat kadang orang berkata, masih gini lagi. Masih ngadepi yang begitu lagi. Iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang tua yang lagi menggumuli, ya, keberadaan anaknya yang masih, ya barangkali jadi ujian buat orang tuanya. Atau sebaliknya, ada anak-anak yang ditugasi, ya, mendapat kehormatan dari Tuhan, merawati orang tua yang sudah semakin senior, iya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu berkat besar. Nah, bersyukur saya berkesempatan, ya, di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di samping dengan ibunda saya, ya, saya juga sempat merawat bahkan sampai berpulang ke sorga juga kakak mendiang Bu Agustin Hendri. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bertahun-tahun bersama. Nah, begitu setiap saat waktu ngedrop sakit, ya, kemudian kembali lagi udah bagus, ya, sampai pada saatnya, ya, beliau berpulang, ya, ketemu Tuhan. Nah, kami berkesempatan dianugerahi, dan itu saya bilang anugerah, itu kehormatan buat kami, ya. Jadi kalau kita udah melihat sudut pandangnya seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita bisa lebih mudah
ya mengerjakan pekerjaan rumah kita, PR kita. Begitu pula dengan ibunda saya. Ya, waktu bersama dengan kami, dan saya sangat appreciate kepada mendiang, ya. Mendiang istri saya yang begitu setianya juga untuk kami bersama, dan juga appreciate kami terhadap anak-anak. Ya, saudaraku, walaupun tentu stylenya orang-orang muda ketika melihat situasi yang saat-saat seperti itu berkali-kali, ya, dalam proses namanya PR kan, pekerjaan rumah, ya. Jadi mereka semua dapat inspirasi, ya. Dan apa namanya, untuk menanggapi itu, melayani, ya, omahnya, mbahnya, ya kan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sampai kemudian beliau berpulang, ya, dan masuk rumah sakit, ya, cirrhosis liver, ya, bleeding itu udah, aduh, sedemikian rupa itu berapa kali, ya. Tapi ya itu tadi saya bilang, Tuhan menganugerahi kekuatan juga pada beliau. Nah, saudara-saudara, saya menghargai bagaimana seorang beliau ini, ibunda saya, yang saya tahu dari masa mudanya memang pekerja keras, ya, pekerja keras. Dan saudara-saudara, ya, dengan tidak harus melihat segala kekurangannya, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya memperhatikan sedemikian sampai, dan terakhirnya harus masuk di rumah sakit, ya, di ruang ICU saya kira waktu itu, dan sampai menjelang detik-detik yang akhir itu saya menumpangkan tangan atas beliau, ya. Nah, ini sepanjang hidup saya ini memang dihadapkan proses-proses yang rada unik, yang mungkin tidak banyak, ya, rekan seperjuangan saya pendeta dalam berproses, ya, ngalami seperti itu. Saya menumpangkan tangan atas ibunda saya. Dan ketika itu saya mengatakan, setelah dokter memaksa-maksa saya untuk membuat pernyataan setuju, ya, semua peralatan itu dilepas. Saya katakan kepada dokter dan para medis yang menangani, jangan, ya, biarkan sampai kalau memang Tuhan panggil, ya. Tapi kan tentu rumusan medis itu sudah ada, ya, panduannya, SOP-nya kan begitu. Tapi ya tetap, saya bilang tetap aja. Kemudian saya tumpang tangan, saya bilang, ya Ibu, ya kita sudah mengiring Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir lagi, Ibu bersama Tuhan Yesus. Dan kemudian kalau Ibu harus pergi, waktu itu saya bilang hari ini, ya, dan oke, selamat jalan. Saya lepaskan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai jumpa lagi kita di sorga kelak, ya. Walaupun ini saya harus bicara jujur, ya. Dambaan untuk kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih kelak di sorga itu, jangan saudara bayangkan seperti dalam dunia ini. Anak terhadap orang tua, atau mungkin pasangan dengan pasangannya terus bisa, wah, bermanja-manja. Lagi itu tidak demikian, ya. Tolong saudara pakai pedoman kebenaran firman. Kekristenan itu bicara seperti itu. Kita memang masih kenal dengan siapa, ya, yang nanti sama-sama di sana. Role-nya itu waktu di dunia sebagai orang tua kah, sebagai anak kah, sebagai pasangan kah, kita tahu. Ya, bahwa oh ini dulu waktu di dunia jadi begini bersama dengan kita, itu apa kaitannya, urutannya apa, itu ya saya yakin Tuhan akan kasih tahu. Tetapi untuk di sana itu sifatnya personal. Ya, bagaimana kebahagiaan yang luar biasa dengan Tuhan, itu udah tidak mikir macam-macam. Sebaliknya juga orang yang ada di neraka jahanam, itu udah nggak lagi sempat berpikir yang aneh-aneh, ya. Kecuali dia cuma menyesal, dia berharap kiranya dapat dientas dari penderitaan kayak gitu. Ya, kalau lagi seperti itu barangkali melakukan hal-hal yang kayak minta belas kasihan tuh loh, kayak yang kisahnya Lazarus sama orang yang nggak beriman, iya kan? Nah, itu kan, dia memelas. Tapi kalau udah nggak dapat, memang nggak akan dapat, pasti ditolak. Ya, seperti Abraham bilang, anak kamu selama di dunia sudah hidup sedemikian rupa. Dan kamu tidak ingat Tuhan, ya.
Maka sekarang itu bagianmu. Nah, kalau sudah kayak begitu, mulai umpatan, amarah, ya, yang bahasa Alkitab itu, di tempat itu api dan belerang penuh dengan kertak gigi. Jadi kertak gigi itu bayangkan orang yang marah luar biasa itu. Cuman itu. Udah kayak gitu udah enggak mikir siapa ponaan di sebelah, paman di sebelah. Udah enggak ada. Karena masing-masing orang tuh ngadepi bagaimana pengalaman secara pribadi. Begitu juga di sorga tadi saya bilang. Jadi saudara ingat ya ini. Makanya saya ingin membawa kebenaran firman itu betul menyuci pikiran kita. Jadi jangan masih kita itu terbawa, ya namanya kangen, rindu, wajar. Kenangan-kenangan semua itu wajar, itu manusiawi. Tapi jangan sampai kemudian di dalam pikiran, alam pikiran kesadaran kita itu seolah-olah masih harus berpaut dengan orang yang sudah meninggal. Ya, orang yang mengasihi kita dan yang kita kasih itu. So, kalau sudah seperti itu nanti, saya mau kasih urutannya ya, singkat ya, tidak harusnya pagi ini, tetapi apa yang Tuhan taruh di dalam ya hati saya, pikiran saya perlu sampaikan hal-hal penting. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima barangkali satu keadaan bahwa orang yang dikasih, yang mengasihi dia sudah berpulang dulu. Kemudian itu rasanya masih ada satu keterikatan yang demikian. Dan ujung-ujungnya ini banyak kali terjadi, ya, banyak kali terjadi. Bawaannya dari orang itu yang masih hidup, pinginnya mau mati. Pinginnya mau cepet-cepet, aku mau sama-sama dia. Saya mau ketemu dia. Nah ini harus saya florkan ya, supaya saudara paham. Dan kadang-kadang tidak, ya kadang pernah terjadi sampai ada orang benar-benar dibujuk setan, dan itu bujukan setan. Sampai melakukan bunuh diri. Ya, nah kalau sampai orang itu melakukan bunuh diri, si yang mati pertama tadi orang yang dikasih bisa siapapun dalam hubungan selama dalam dunia. Dia orang beriman, menyelesaikan tugas hidupnya dengan baik, sampai dia pulang ya tentu bersama dengan Tuhan di sorga. Lantas yang kedua ini karena saking terikat jadi, aduh aku tidak bisa terpisah, aku mau mati. Sampai dia bunuh diri, coba, pinginnya bareng, ya tidak bisa bareng. Walaupun kuburannya ditumpuk, saudaraku. Tahu ya, peti matinya ditumpuk, udahlah. Barangkali mungkin sudah saking ininya, ya dia membuat wasiat ya. Tolong petinya pasanganku nanti dibuka, terus aku dijadikan satu peti. Coba sampai segitunya. Makanya saya pesan kepada semua saudara, janganlah buat ya wasiat-wasiat yang menyusahkan orang hidup. Ya, gitu itu kan menyusahkan orang hidup. Itu nanti urusannya kalau bongkar kuburan, buka peti itu pakai polisi loh, saudara, ini kasih Tuhan ya. Satu hari ada, ini benar-benar terjadi. Ya, anak-anaknya kebingungan karena orang tuanya ini meninggal, papanya ini meninggal, dan dia pesen, dia mau di makam di sini saja. Memang lahannya itu agak luas, bekas garasi ya. Garasi perusahaan truk begitu, ya di satu tempat ini di kota saya, ini saya sebut aja di kota saya. Dan beliau ini yang wafat ini memang bukan kelahiran di sini, jadi kelahiran di negeri leluhur, ya di negeri leluhur. Di tengah usia udah lanjut, dia wafat, dia pesennya gitu. Mungkin ya dalam penangkapan saya itu, waktu anak-anaknya cerita kepada saya, kebingungan. Papa minta dimakam di sini. Saya bisa berpikir, nggak usah aku dikirim balik ke tanah leluhur gitu loh, bisa saja. Ya, tapi penangkapan anak-anak ini, ya papanya minta dimakam di lahannya sendiri. Nah ini kalau di Pulau Jawa ya nyaris nggak mungkin ya saudara. Kalau di pulaunya ya anak saya Roni Ratu Loren di Kisar atau di beberapa wilayah Indonesia Timur atau mungkin di tempat lain saya tidak tahu. Yang memang itu kebunnya luas ya, sah-sah saja. Dimakamkan di dekat rumahnya. Itu ya, kalau memang budayanya membolehkan ya. Tapi ini coba, bayangin di Pulau Jawa, di kota saya. Nah itu. Wah, anak-anak bingung semua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya kemudian diminta pendapat. Saya bilang, makamkan di tempat pemakaman, sebab hal itu tidak mungkin. Kalau benar yang dimaksud papamu, itu minta dimakam di lahannya sendiri. Ini urusannya panjang, ya. Nanti kalau secara hukum boleh, masyarakat belum tentu membolehkan.
Ya, jadi jangan yang aneh-aneh makanya. Kalau mau minta wasiat, nulis wasiat itu wasiatnya gampang. Tolong aku dikirimkan ya rawon setan 2 mangkok gitu ya toh. Balungan asem-asem umpamanya gitu ya toh. Gulai, kambing. Nah, ya istilah wasiat itu sing gampang-gampang ngono ae ya saudaraku. Atau wasiat yang paling bagus ini nanti dibuka ya setelah aku meninggal. Ada peti itu tolong dibuka. Nah, anak-anak iseng tanya. Si orang tuanya ini udah nggak bisa lagi ngapusi ya, sudah rada-rada bawah sadar. Ya nak terus terang saja yang di dalam peti itu surat penting, surat berharga. Wah si anak-anak sudah berpikir surat berharga ini bisa ya nanti diuangkan. Diuber terus, surat berharga apa? Itu surat utang nak. Utangnya aku itu banyak banget, tolong kalian lurusi rukun ya. Untuk berbagi ya supaya utangnya aku ini bisa dibayar biar nanti aku di akhirat gak diuber-uber debt collector. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya ingin katakan dari mimbar ya studio pastori ini, berbahagialah jika kalian jadi anak-anak yang menerima warisan surat utang seperti ini. Dan bagi yang akan mewariskan surat utang, yang masih belum pergi, bertobatlah, usahakanlah untuk menyelesaikan semuanya supaya surat berhargamu tidak diwariskan kepada anak-anakmu yang tidak ikut menikmatinya. Ya, haleluya. Baik saudara-saudara, cukup jelas ya, rada ngeladrah dikit, tetapi ini penting sekali buat kita semua supaya kita punya pandangan yang jelas dalam beriman Kristen itu. Ya, jangan kita pakai prinsip-prinsip yang kita dengar dari ya di luar kekristenan, ya itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Bahkan ada yang ketika tradisi orang meninggal, kemudian yang hidup ini harus menyediakan rumah-rumahan, ya itu masih ada sampai hari ini, mobil-mobilan, iya. Gadget itu yang generasi terbaru tapi bukan sungguhanan. Ya, saudaraku, ya dari mainan, dari kertas, ya, dan segebek uang, ya itu ya. Ini bukan bukan istilahnya itu mencelah, enggak ya. Saya cuma cerita gitu. Namanya kepercayaan itu kan macam-macam, ya. Silakan itu. Wah, memang keyakinannya begitu. Kemudian sepanjang perjalanan jenazah dibawa ke tempat pemakaman atau ke kremasi, tempat kremasi, itu disebarkan ya. Saya pikir dulu itu uang sungguhan, itu saya kejar apa? Itu nyebar uang gitu ya. Taunya kertas saudaraku ya, ada bunderannya di tengah gitu ya. Ada stempelnya uang-uang zaman dulu gitu ya. Nah itu kenapa ya, ini sepanjang jalan nabur amal gitu. Ya, nabur uang itu. Nabur uang itu uang beneran dan selagi kita masih hidup ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa berbagi kasih. Makanya persembahan peti kemarin apapun kecuali yang pembangunan ya toh. Nanti kita akan wujudkan untuk berbagi kasih, kami akan bagikan cake ya. Untuk masyarakat sekeliling gereja itu tradisi kami ya selama ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata saya dapat laporan ya dari yang menangani. Ya, saya lihat jumlahnya masih belum. Jadi masih berlanjut ya untuk persembahan minggu besok. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, di Paskah Kebangkitan kita akan tunjukkan karena memang dibutuhkan belasan juta rupiah ya. Wah, kok banyak kok gitu, itu manajemen kami. Itulah sudah pokoknya kalau kita melangkah menabur dalam hidup, kaitannya dengan hidup saudara sendiri, rumah tangga saudara sendiri, bidang usaha saudara sendiri, pikirkanlah ya. Tidak cuma sekadar banyaknya profit ya atau cuan ya, sekarang lagi tren tuh bahasa Hokian ya, pakai cuan gitu. Tetapi pikirkan lebih penting di atas ya cuan itu adalah relasi, hubungan. Itu yang akan membuat kita tidak akan hidup dalam kekurangan. Kalau kita punya hubungan baik sampai di dalam dunia bisnis tidak ada keinginan nyembelih orang, ya ngerti ya maksudnya. Di dalam dunia perjualbelian, ya ada orang berpikir sembelih aja, itu bukan bunuh maksudnya. Tapi harga dimainkan toh ini sekali aja kita ya tebas begitu, sembelih gitu ya. Jangan. Anak-anak Tuhan cara kerjanya
pakai manajemen surgawi, maka hidupmu dan anak keturunanmu tidak akan kekurangan. Dan itu juga berkait dengan apa? Bekerjalah untuk makanan yang tidak membuat binasa. Nah, jadi bekerja di dalam dunia sekuler ini juga, itu juga bisa diaplikasikan. Ya, maksud Tuhan itu begitu. Kalau kita jujur, ya saudara, kepercayaan akan terus berkelanjutan. Walaupun kadang jujur, ya mungkin tidak signifikan seperti orang yang kerja curang. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi itu nanti akan ada batasnya, stop, habis, susah, sulit. Ya, kita masih harus melihat anak cucu kita sengsara. Wah, apa enggak menderita? Tetapi kalau kita terus berjalan, semua kita pikirkan ini pekerjaan yang kelihatan, ya, paralel. Ada kaitan, ya, koneksinya dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak kelihatan di hadapan Tuhan. Manusia Kristen, anak Tuhan, itu sedang dalam perjalanan itu paralel. Kita kayaknya dalam dunia nyata, tapi kita juga sedang mengarah, melewati jalan yang rohani, menuju ke tempat yang bahagia. Dan tentu pikiran kita adalah anak-anak kita yang masih akan melanjuti. Ya, biar penggenapan firman itu terjadi, bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Dan itu tolong perhatikan sungguh-sungguh. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, terakhir sebelum kita akan berdoa, ada pesan Tuhan dalam Matius pasal 21. Matius pasal 21, itu temanya perumpamaan tentang dua orang anak yang disuruh berangkat kerja. Ya, disuruh bekerja. Bekerja apa? Bekerjalah untuk hal-hal yang tidak, ya, mendatangkan kebinasaan tadi. Saudaraku ini kasih Tuhan. Iya, pasal ini. Ayat 29, 21, ayat 29, jawab anak itu. Saya baca mulai 28, nah tetapi apa pendapatmu tentang ini? Seorang punya dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. 29, jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Nah, moga-moga kita jangan, ya, berposisi seperti anak, ya, yang barep ini, anak yang sulung ini. Entah di Alkitab itu, ya, anak sulung itu dalam pemandangan orang Israel itu adalah hal-hal yang spesial, ya. Tetapi kita melihat ada anak-anak sulung yang ternyata anak sulung dari saudara anak yang terhilang itu kan, justru dia tidak masuk berkat, tidak nikmati berkat. Justru anak terhilang yang bungsu yang bertobat, ya. Ya, ini bukan berarti secara hurufiah kaitannya anak sulung, anak bungsu di dalam urutan di dunia ini, enggak, ya. Tapi ini berarti Tuhan ingin supaya saudara berperan jangan yang negatif ini, gitu loh. Ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Wah, tegas ya, langsung titik ya. Aku tidak mau. Ya, tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Tuhan ingin kita itu di dalam menjalani hidup, ya, untuk hal-hal seperti ini menghadapi tantangan dari Tuhan untuk bekerjalah, lakukan sesuatu yang baik. Ya, saudaraku, mungkin awalnya kita ogah-ogahan, tapi tidak mustahil. Ya, tanggal 16 April 2022 pagi hari ini, saudara disentuh oleh Tuhan. Dan saudara sadari, ternyata ada hal-hal yang masih belum terjalankan selama ini di dalam kehidupanmu. Dan hari ini, Tuhan Roh Kudus menjamah. Aku sadar, ya, sadar dan menyesal belum cukup. Sadar dan menyesal ditambah eksekusi, melangkah, kemudian pergilah anak itu. Kemudian kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pasti di situ kita akan melihat hari-hari baik sepanjang hidup kita ke depan. Bahkan dari hari ini, Tuhan memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan, kita akan mengangkat satu nyanyian. Silakan Christine, nyanyi satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari lebih dari hidup.
lebih dari itu. Bawa di dalamku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Karena kemurahan-Mu sungguh lebih dari hidup. Ya Tuhan, orang kadang berpikir masih dapat menikmati kemurahan itu selagi hidup di dunia ini saja. Tapi ternyata tidak demikian. Kemurahan-Mu justru akan berlanjut sampai ketika kami sudah meninggalkan tubuh jasmani ini. Dan kami akan terus menikmati justru anugerah kemurahan Tuhan yang sangat sempurna. Itu sebabnya kami belajar bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan, ajari kami bekerja untuk mendatangkan makanan yang tidak binasa. Tetapi makanan yang real ada dalam berkat Tuhan. Makanan jasmani yang juga bisa mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Kepada anak-anak kami yang menerima setiap suap makanan yang kami dapat dengan diterangi firman Allah. Maka anak-anak kami akan berangkat dewasa, berangkat besar dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Menjadi pengagung Tuhan, menjadi pemulia Tuhan. Anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi abdi Tuhan sungguh-sungguh kepadamu. Ketika kami menyuapkan setiap suap itu adalah berkat Tuhan. Dan di atas segalanya kami semua bahkan akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kami menerima segala yang baik yang Tuhan siapkan sampai saat ini. Terima kasih dengan semua orang yang sudah mendapat giliran menikmati hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tentu kami semua mesti sabar untuk menanti bagian kami pada waktunya. Dan untuk itu biarlah selagi kami masih hidup di dalam dunia ini, kami mau bekerja terus. Kami tidak mau berhenti ya Tuhan, membangun bait Allah kehidupan kami. Membangun rohani kami secara benar. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini hadir dalam ibadah pagi bersama Yesus. Ada yang mengumpulkan suaminya yang belum bertobat. Ada yang mengumpulkan istri atau anak-anak yang belum bertobat sungguh-sungguh. Ada anak-anak yang mengumpulkan orang tuanya yang belum diselamatkan. Tuhan, Engkau sendiri saat ini berkarya, bekerja di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Sehingga kami akan terus melihat campur tangan Tuhan ketika kami mau mengerjakan sesuatu. Kami mungkin mampu mengerjakan hanya seberapa, tetapi ternyata di atasnya Tuhan yang menyempurnakan secara luar biasa. Hamba berdoa agar setiap pribadi yang hadir dan setiap pribadi yang mengakses ibadah doa pagi bersama Yesus pada waktu ini di upload ya Tuhan melalui sosial media yang ada bisa dijangkau oleh setiap orang. Biar setiap orang yang menjangkau ini dijangkau oleh Tuhan dan mengalami suatu perubahan besar seperti yang Tuhan rancangkan dan rindukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap doa anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu semua ada di dalam perhatian Tuhan. Dan itu kami yakin. Tuhan tidak pernah menyanyiakan doa setiap kami. Kami bersyukur buat hari ini berada di pertengahan antara Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan. Biarlah hari ini kami menikmati segala yang baik dari Tuhan. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang masih harus melaksanakan tugas pekerjaannya ini Tuhan tuntun sertai. Dan juga untuk pelayanan ibadah pemuda remaja hari ini. Ada dalam rahmat Tuhan, lawatan Tuhan secara luar biasa. Yang dilayani dan yang melayani sama-sama diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Dan lagi kami seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang besok hari akan menjadikan hari itu raya bagi Tuhan semesta yang ajaib. Kami semua akan menikmati lawatan dan pertolongan Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang baik buat kami semua, kekuatan yang baik. Dan bahkan yang hari ini sedang berharap menerima kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, turun berkat kesembuhan, turun berkat Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus.
dan bahkan sampai keperluan ekonomi anak-anakmu yang mau bekerja dengan benar, anak-anakmu yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh dituntun sinar terang Tuhan, pasti akan diberi rezeki yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu dan kami akan melangkah terus. Tuhan Yesus berkati cucu kami, Tamara, ya Tuhan yang akan menyediakan diri dengan membawa apa yang dapat disalurkan. Ya Tuhan Yesus untuk booster Moderna esok, Tuhan campur tangan untuk prosesnya dan anak-anakmu, siapapun yang akan menerima berkat ini, semua ada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa, semua dalam berkat Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan segala pekerjaan kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami akan jalani hidup sepanjang hari dan seterusnya bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Hormat puji bagimu sekarang sampai selamanya. Dan kami akan melangkah lebih lanjut atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati semua di dalam anugerah Tuhan pagi bersama Yesus.